Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afani Aisyah Alfiani serta rekan saya Abdul Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik kemiskinan, pendidikan vokasional, serta sumber daya alam. Nah, pada subbab kali ini ada yaitu tujuan, CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yaitu terus ada pendidikan vokasional tentunya, kemiskinan, serta sumber daya alam. Nah, nanti juga ada assessment learning, serta ada sumber referensi dan ucapan terima kasih. Kita masuk pada subbab pertama, yaitu ada tujuan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini atau topik kali ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada dapat menjelaskan pengertian dari pendidikan vokasi dan kondisi pendidikan vokasi di Indonesia. Yang kedua yaitu ada dapat menerangkan persebaran dan mengelola sumber daya alam atau SDA di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada dapat menghubungkan kondisi kemiskinan di Indonesia serta cara mengatasinya. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu ada dapat mengkorelasikan antara pendidikan vokasi, sumber daya alam, serta kemiskinan. Setelah kita membahas mengenai subbab yang pertama yaitu ada tujuan, kita masuk pada subbab yang kedua yaitu ada capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini juga ada 4 capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, siswa mengartikan pengertian dari pendidikan vokasi dan kondisi pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada siswa menghubungkan antara persebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu ada siswa mengkombinasikan antara kondisi kemiskinan di Indonesia serta cara mengatasinya. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu ada siswa menunjukkan korelasi antara pendidikan vokasi, sumber daya alam, dan kemiskinan. Nah, kita masuk pada subbab yang ketiga yaitu ada pendidikan vokasi. Nah, di dalam suatu pendidikan vokasi ini tentunya saja ada pengertian. Nah, pengertian dari pendidikan vokasi sendiri yaitu mengenai sistem pendidikan yang tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, itu pengertiannya ya. Atau bisa saya ulang mengenai sistem pendidikan yang tinggi diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran pendidikan nasional. Tentu saja pendidikan nasional Indonesia. Itu semua yaitu pengertian dari pendidikan vokasional. Selain kita membahas mengenai pengertian pendidikan vokasi, kita masuk pada upaya-upaya yang ditempuh untuk memaksimalkan pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, upaya-upaya ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada ilmu-ilmu yang diajarkan cocok untuk memfasilitasi pengembangan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu memperkuat kemampuan soft skill peserta didik pendidikan vokasi melalui berbagai ragam cara. Nah, yang ketiga yaitu ada membangun keselarasan atau link and match. Seperti itu. Untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai sumber daya alam. Nah, bisa kita lihat dari peta persebaran pertanian di Indonesia atau pertambangan di Indonesia bahwa di mana sumber daya alam di Indonesia itu sangatlah melimpah atau kaya sumber daya alamnya, yang terutama pada bisa saja ada tambang, mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara. Nah, dari beragamnya sumber daya alam di Indonesia sendiri itu ada pun dampak negatifnya, yaitu mengenai, namun dengan demikian negara kita masih mengimpor suatu buah-buahan. Misalnya saja ada garam yodium, kedelai, daging, susu, dan sebagainya. Yang sebenarnya hal tersebut tuh bisa kita dapat penuhi sendiri di Indonesia. Nah, salah satu faktornya yaitu yang berpengaruh terhadap importasi barang-barang tersebut antara lain bahwa pendidikan nasional kita kurang mendukung terhadap pengelolaan kekayaan
alam, terutama spesifikasi lokal. Nah, pada pendidikan pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, kedokteran hewan, dan pertambangan masih semestinya atau sudah semestinya mendapat tempat yang layak. Dan jangan sampai Indonesia itu mengimpor barang-barang lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita dalam negara kita sendiri. Nah, khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam, Indonesia harus menyiapkan dan memperbanyak generasi muda agar mampu menguasai natural resource itu sendiri. Nah, dengan demikian gimana untuk selanjutnya yaitu di mana kepentingan Indonesia saat ini adalah kekurangan teknologi yang mampu menggali dan mengelola sumber daya alam terutama tambang dan mineral di daratan dan di lautan yang saat ini banyak dikelola oleh pihak asing. Nah, itu tentu saja menjadi PR Indonesia sendiri dan terutama pemerintah Indonesia untuk memperbarui kebijakannya lagi seperti itu. Subbab selanjutnya yaitu mengenai kemiskinan. Nah, melihat dari profil kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2020, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia. Nah, berdasarkan survei ekonomi nasional pada bulan September 2020, menurut data tersebut, persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19%. Meningkat 0,41% pada Maret 2020 dan meningkat lagi pada 0,97% pada September 2019. Disebutkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Nah, juga disebutkan bahwa kelompok miskin ini dibagi menjadi dua, yaitu perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38%, naik menjadi 7,88% pada September 2020. Sementara itu persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82%, naik menjadi 13,20% pada September 2020. Nah, dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebesar 876,5 ribu jiwa atau orang, dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang, dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020. Sumber referensi yang saya peroleh yaitu dari kompas.com mengenai judul Angka Kemiskinan Indonesia Naik. Ini data diperoleh dari per provinsi. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat dari link yang telah saya berikan. Nah, kemudian yaitu ada diskusi mengenai bab ini yaitu kemiskinan, terus ada sumber daya alam dan pendidikan vokasional yang akan dijelaskan oleh Abdul Rahman. Silahkan kalian tonton dan diamati. Berikut kan ada diskusi Pak mengenai itu topiknya yaitu ada kemiskinan, sumber daya alam, serta pendidikan vokasional. Nah, di sini saya memberikan diskusi kepada Bapak Abdul Rahman sebagai rekan saya
yaitu apa solusi yang bisa diberikan agar pembangunan infrastruktur tidak memberi dampak negatif terhadap masyarakat, lahan pertanian, dan lingkungan. Silahkan, Pak. Terima kasih sekali. Dampak negatif dan dampak positif itu harus dipertimbangkan. Ada studinya, perguruan tinggi juga ada pusat studi dampak lingkungan. Jadi teman-teman dari multidisiplin ilmu memberikan layanan untuk mengkaji sebuah program pembangunan yang melibatkan infrastruktur ataupun sarana prasarana yang lain. Jadi pusat studi inilah yang punya kewajiban dan memiliki legal entity untuk meneliti sebelum proyek itu berjalan. Bahkan nanti juga ada semdal setelah selesai. Jadi sebelum proyek dilakukan itu ada dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, baik positif maupun negatif. Saya kira itu mengenai dampak. Kemudian masyarakat, yes, dampaknya terhadap masyarakat apa penggusuran. Apakah harga tanahnya semakin naik? Dan setelah mereka dijual tanahnya, apakah mereka bisa mandiri? Atau itu hanya digunakan untuk konsumtif? Inilah peneliti sociology ekonomi yang bertanggung jawab untuk mengkaji ketika ada proyek jalan tol misalnya, itu ada berapa yang digusur, bagaimana pergantian nilai tanahnya, apakah layak, apakah terlalu murah. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat itu juga di training bahwa kalau mendapatkan uang yang banyak itu sebaiknya juga untuk kegiatan-kegiatan produktif, bukan untuk kegiatan konsumtif, beli mobil, beli apa yang lain yang sifatnya luxury. Kemudian lahan pertanian ini risiko bahwa penduduk kita luas, penduduk kita banyak, pertumbuhannya cukup tinggi, mereka butuh rumah, mereka butuh lahan untuk pertanian, tetapi kebutuhan rumah ini telah menggeser semua lahan yang biasanya untuk persawahan dan pertanian menjadi perumahan. Itu risiko urbanisasi dan mestinya ada solusi untuk bagaimana meningkatkan dunia pertanian yang bersifat high-tech. Artinya dalam waktu yang lebih pendek, buahnya lebih banyak, padi lebih pendek umurnya, produksinya lebih banyak. Itu adalah solusi dari teknologi pertanian. Yang kedua, bahwa masyarakat yang lahannya dari pertanian diubah menjadi sebuah perumahan atau bangunan-bangunan yang lain itu juga di training untuk wirausaha agar mereka tidak habis pakai semua uangnya. Lingkungan yang menjadi penting sekarang ini semakin panas karena banyaknya perumahan, maka penghijauan di setiap hutan kota menjadi pilihan. Setiap orang juga menanam tanaman untuk melindungi rumah masing-masing agar tidak terlalu panas. Selain itu juga harus hemat air karena semakin banyak penduduk, airnya semakin berebut. Dan sekarang kita tidak terasa, dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, air minum itu lebih mahal daripada bensin. So it's a new awareness tentang dampak pembangunan. Baik, terima kasih atas paparan dari Bapak. Dan yang terakhir yaitu mengenai learning assessment. Nah, silahkan kalian bisa akses link Google Form di bawah ini untuk lebih memahami apa itu pengertian pendidikan vokasional, kemiskinan, dan sumber daya alam di Indonesia. Setelah kita berbincang-bincang mengenai banyak hal, saya memohon maaf atau kami mohon maaf atas kurang ataupun lebihnya dari paparan yang telah kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan kinira uriping manungsa mung sapisan ana ngalam donya ngelingono marang padha jalma sing